Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, NIM 220 20 160 2034 dari kelompok J. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pencegahan kebakaran. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, Putri Lestari, sebagai moderator, dan di sini ada teman saya sebagai pembawa materi. Dan pemateri pertama yaitu Rahmat Hidayat dan yang kedua Clemens Billy. Baik, langsung saja pemateri pertama yaitu Rahmat Hidayat dan dilanjutkan dengan Clemens Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelompok J, ingin melanjutkan pembahasan dari materi kelompok saya, yaitu pencegahan kebakaran. Pengertian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, yang berarti di luar kemampuan dan keinginan manusia. Api tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses kimiawi antara uap, bahan bakar, dan oksigen dan batuan panas. Teori ini dikenal sebagai segitiga api. Menurut teori ini, kebakaran terjadi karena adanya 3 faktor yang menjadi unsur api, yaitu bahan bakar, sumber panas, dan oksigen. Kebakaran dapat terjadi jika ketiga unsur api tersebut saling bereaksi dengan yang lainnya. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, api tidak akan menyala. Teori ini dikembangkan oleh W.H. Heinzler 1974. Yang kedua, penyebab kebakaran. Faktor manusia. Manusia sebagai salah satu faktor penyebab kebakaran, antara lain manusia yang kurang peduli terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran, menempatkan barang atau menyusun barang yang mungkin terbakar tanpa menghiraukan norma-norma pencegahan kebakaran, pemakaian tenaga listrik melebihi kapasitas yang telah ditentukan, kurang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin, dan adanya unsur-unsur kesengajaan. B. Faktor teknis. Kebakaran juga dapat disebabkan oleh faktor teknis, khususnya kondisi tidak aman dan membahayakan yang meliputi 1. Proses fisik atau mekanis. Faktor penting yang menjadi peranan dalam proses ini adalah timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau timbulnya bunga api, misalnya pekerjaan perbaikan dan penggunaan mesin las atau kondisi instalasi. Yang kedua, proses kimia kebakaran dapat terjadi ketika pengangkutan bahan-bahan kimia berbahaya, penyimpanan, dan penanganan tanpa memerhatikan petunjuk yang ada. Yang ketiga, faktor alam. Salah satu faktor penyebab adanya kebakaran dan peledakan akibat faktor alam adalah petir dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan kebakaran hutan yang luas dan juga perumahan-perumahan yang dilalui oleh lahar panas dan lainnya. Yang ketiga, klasifikasi penyebab kebakaran. Yang pertama, bahaya kebakaran ringan. Ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah apabila melepaskan panas rendah sehingga penjalaran api melambat. Yang kedua, bahaya kebakaran sedang. Ancaman bahaya kebakaran mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang. Penimbulan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 atau 2,5 meter, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjalaran api sedang. Kerugian akibat kebakaran. 1. Kerugian materi. Dampak kebakaran juga menimbulkan kerugian materi yang sangat besar. Angka kerugian ini adalah kerugian langsung, yaitu aset atau bangunan yang terbakar. Di samping itu, kerugian tidak langsung justru
jauh lebih tinggi, misalnya gangguan produksi, biaya pemulihan kebakaran, biaya sosial, dan lainnya. 2. Kerugian jiwa. Kebakaran dapat menimbulkan korban jiwa baik yang terbakar secara langsung maupun dampak dari suatu kebakaran. Berdasarkan data-data di DKI, korban kebakaran yang meninggal di dunia rata-rata 25 orang per tahun. Namun data di USA jauh lebih tinggi, yaitu mencapai rata-rata 3.000 orang setiap tahun. 3. Menurunnya produktivitas. Kebakaran juga memengaruhi produktivitas nasional maupun keluarga. Jika terjadi kebakaran, proses produksi akan terganggu, bahkan dapat terhenti secara total. Nilai kerugiannya akan sangat besar, yang diperkirakan 5-50 kali kerugian langsung. Cara metode memadamkan api. Pemadaman api pada prinsipnya adalah menghilangkan salah satu atau lebih dari ketiga faktor tersebut dengan melakukan salah satu atau lebih. Cara-cara sebagai berikut. 1. Cooling. Menghilangkan faktor panas dengan mendinginkan api pada titik uap api atau panas tidak lagi diproduksi. 2. Smothering. Menghilangkan faktor panas dengan memisahkan udara oksigen hingga mematikan pembakaran. 3. Starving. Menyingkirkan bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar sampai pada titik di mana tidak terdapat apapun yang dapat terbakar. 3. Breaking chain reaction. Mencegah reaksi nyala api dengan menyingkirkan rangkaian reaksi kimia di daerah nyala api. Dengan demikian, proses pembakaran akan terhenti. Kesimpulan, kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan. Pada umumnya sukar dikendalikan. Kebakaran merupakan suatu bencana yang merugikan bagi banyak pihak yang dapat mengakibatkan kerugian material dan berpotensi terhadap kematian yang cukup besar, sehingga memerlukan perhatian akan keselamatan masyarakat. Adanya kasus kebakaran yang terus meningkat menyebabkan pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kebakaran. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kebakaran dan upaya penanggulangan bahaya kebakaran sejak dini sangat penting agar masyarakat mengetahui adanya potensi bahaya kebakaran di semua tempat, antara lain di rumah, di tempat kerja, tempat ibadah, tempat-tempat umum, dan lainnya, sehingga kasus kebakaran di Indonesia bisa diminimalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, NIM 22020602034 dari kelas D kelompok J. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai lingkungan hidup. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul lingkungan hidup. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup biasanya juga disebut dengan lingkungan hidup manusia, dan sehari-hari juga cukup disebut dengan lingkungan saja. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasanya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Pengertian dan definisi lingkungan hidup menurut pada ahli, yaitu 1. Profesor Dr. Ir. Otto Soemawoto,
Yang kedua, S.J. Chanukto dan Larry Elwell. Yang ketiga, Michel Alabi. Yang keempat, Profesor Dr. D.T. Munajat Danusaputro SH. Yang kelima, Sri Hayati. Unsur-unsur lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu 1. Unsur hayati. Yang kedua, unsur sosial budaya. Yang ketiga, unsur fisik. Arti penting bagi lingkungan hidup. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campuran tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campuran tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya, yaitu 1. Faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu 1. Membuang sampah sembarangan. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, menebang hutan secara liar. Kerusakan lingkungan hidup karena akibat manusia terbagi juga menjadi 3, yaitu pencemaran air sungai. Yang kedua, tumbang karena rusak. 3, banjir. Dan akibat peristiwa kerusakan lingkungan hidup juga dapat diakibatkan oleh peristiwa alam, yaitu menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup bercocok tanam dengan bijak, menjaga flora dan fauna langka, menggunakan produk dalam negeri, menjaga kelestarian hutan, melakukan abdal dan rebosisasi. Kesimpulan, lingkungan hidup ini memiliki kepentingan besar dalam hidup. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai daerah di mana suatu makhluk hidup berada, keadaan kondisi yang melingkup suatu makhluk hidup keseluruhan, dan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup ataupun kesimpulan makhluk hidup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.